Halo, perkenalkan nama saya Ide Bagus Kesawa Yamuna dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan konsep induksi elektromagnetik dalam teknologi. Sebagai contoh kompor induksi. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Ketika kutub utara magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke salah satu arah, misalnya ke kanan. Jarum galvanometer segera kembali menunjuk ke nol atau tidak menyimpang ketika magnet tersebut didiamkan sejenak di dalam kumparan. Ketika magnet batang dikeluarkan, maka jarum galvanometer akan menyimpang dengan arah yang berlawanan, misalnya ke kiri. Jarum galvanometer menyimpang disebabkan adanya arus yang mengalir dalam kumparan. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Beda potensial yang timbul ini disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Ketika magnet batang digerakkan masuk, terjadi penambahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan atau galvanometer menyimpang atau ada arus yang mengalir. Ketika batang magnet diam sejenak, maka jarum galvanometer kembali ke nol atau tidak ada arus yang mengalir. Ketika batang magnet dikeluarkan, terjadi pengurangan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan atau galvanometer menyimpang dengan arah berlawanan. Jadi, akibat perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan, maka pada kedua ujung kumparan timbul beda potensial atau GGL induksi. Arus listrik yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan disebut arus induksi. Kesimpulannya adalah induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Beda potensial yang timbul ini disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi konsep induksi elektromagnetik dalam teknologi yaitu kompor induksi. Kompor induksi adalah kompor yang memanaskan peralatan masak di atasnya dengan tenaga listrik. Jadi, tidak ada api yang digunakan. Ada dua jenis kompor induksi yang umum digunakan oleh masyarakat. Kompor induksi tanam sesuai dengan namanya. Kompor induksi tanam tertanam atau terpasang pada kabinet bagian bawah kitchen set atau meja. Biasanya terdapat 2 tungku sampai 4 tungku pada kompor induksi sejenis ini. Kompor induksi portable. Kompor induksi portable adalah kompor induksi yang biasa dipindahkan. Bentuknya cenderung tipis dan ringan, sehingga dengan mudah dibawa. Kompor induksi portable memiliki beberapa jenis, yaitu kompor induksi portable 1 tungku dan kompor induksi portable dengan beberapa tungku. Cara kerjanya adalah ketika alat masak diletakkan di atasnya, arus listrik bolak-balik dilewatkan melalui gulungan kawat yang ada di dalam badan kompor. Kemudian menghasilkan medan magnet berosilasi yang menunjukkan fluks magnet dan menghasilkan arus eddy. Arus eddy yang mengalir melalui resistensi alat masak memanaskan alat masak secara bergantian. Komponen utama dari sistem kompor listrik. Kompor listrik terdiri dari rumah, elemen pemanas listrik, dan sistem pengaturan waktu pengatur suhu. 1. Perumahan. Ini terdiri dari sebuah kotak, panel kontrol, dan pintu 3. Semuanya terdapat dari baja tipis. 2. Elemen pemanas listrik. Ada 2 jenis elemen pemanas kompor dan elemen pemanas kompor. Elemen pemanas kompor dipasang di atas meja kompor untuk memanaskan semua jenis pot. Bentuk khasnya adalah elemen pemanas listrik berbentuk tabung logam yang dibengkokkan ke bentuk cakram dan daya dapat disesuaikan atau diperbaiki. Elemen pemanas kompor dipasang di dalam kompor untuk memanggang makanan. Ini biasanya terdiri dari elemen baking atas dan elemen baking yang lebih rendah dan biasanya jenis tabung logam. 3. Sistem pengaturan waktu. Kontrol suhu dan waktu kompor listrik terutama digunakan untuk kompor. Kontrol suhu mengadopsi tipe bimetal atau pengontrol suhu tipe sensor suhu dan waktunya adalah tipe pegas, tipe listrik atau timer elektronik. Terakhir adalah kelebihan dari kompor induksi. 1. Aman. Teknologi canggih pada kompor induksi memungkinkan kompor induksi memasak tanpa api. Kompor listrik hanya memanaskan bagian yang bersentuhan dengan alat masak. Jadi, Anda dapat terhindar hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran gas ataupun terkena luka bakar. 2. Tidak meninggalkan asap.
Asap merupakan sisa-sisa pembakaran yang tidak sempurna dan hal ini sering ditemukan pada kompor konvensional. Namun, Anda tidak akan menemukan asap di kompor induksi karena kompor ini ramah lingkungan. 3. Praktis. Menggunakan kompor induksi lebih praktis karena Anda tidak perlu membongkar dan memasang tabung gas. Dengan kompor induksi, Anda juga tidak perlu khawatir kompor mati di tengah proses memasak akibat kehabisan gas. Sekian dari saya. Terima kasih.